Halo, ketemu lagi dalam pembahasan materi biologi dan hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati atau yang disebut juga dengan biodiversity atau diversitas. Nah, karena kurang R ya, maaf saya ulangin. Biodiversitas. Nah, karena Indonesia itu merupakan negara yang dengan biodiversitas yang tinggi, nah, ada ilmuwan yang sampai melakukan penelitian untuk untuk mempetakan penyebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas pola persebaran tersebut, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman. Nah, keanekaragaman yang pertama adalah keanekaragaman gen, di mana keanekaragaman gen ini merupakan keanekaragaman yang dibedakan oleh penentu sifat yang diturunkan di dalam kromosom. Contoh dari keanekaragaman gen adalah misalnya warna rambut. Ada yang hitam, ada yang pirang, padahal kita satu jenis, yaitu sama-sama Homo sapiens. Atau pada burung kenari, burung kenarinya sama, tapi kenarinya ada yang putih, ada yang kuning. Atau juga misalnya dari varietas padi, padi rojo lele, pandan wangi, itu sama satu jenis padi, cuma gennya yang berbeda sehingga rasanya juga berbeda. Nah, itu adalah keanekaragaman gen. Selanjutnya adalah keanekaragaman jenis. Ini lebih kompleks, jadi kalau jenis itu mirip dengan gen tapi lebih terlihat perbedaannya. Nah, contohnya adalah kucing. Mereka satu famili, yaitu familinya Felidae, tapi jenisnya ada kucing, ada harimau, ada singa. Atau kalau pada famili tumbuhan, misalnya pada palmae atau palem-paleman, ada kelapa, ada aren, ada siwalan, ada juga pohon palem. Nah, mereka masih satu famili tapi jenisnya beda. Kalau yang gen masih satu kelas, masih satu spesies, tapi jenisnya bukan jenis ekspresi gennya berbeda. Misalnya mawar, sama-sama mawar tapi ada mawar kuning, mawar merah. Nah, itu adalah keanekaragaman gen. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaan antara jenis dan gen. Keanekaragaman yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem ini ditentukan oleh makhluk hidup yang mendiaminya atau vegetasi yang mendiaminya, atau juga jenis-jenis faktor biotik yang ada di dalamnya. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama gen, jenis, dan ekosistem. Mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan dari keanekaragaman ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang biogeografi. Apa tadi? Biogeografi. Nah, kita akan membahas pemetaan faktor-faktor biotik atau hewan, flora dan fauna yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Nah, persebaran pertama yaitu zoogeografi. Ini adalah persebaran hewan yang dikemukakan oleh satu Alfred Wallace dan Weber. Nah, persebaran ini dibagi menjadi 6 kelas oleh Wallace dan Weber. Yang pertama adalah Paleartik, yaitu meliputi daerah Asia Utara dan Eropa. Selanjutnya ada Utopia, meliputi daerah Afrika dan Arab, serta Madagaskar. Ada Oriental. Nah, Oriental ini meliputi daerah Asia Selatan dan Indonesia bagian barat. Selanjutnya adalah Australia. Ciri khasnya mereka memiliki hewan yang berkantung.
ada di sekitar New Zealand, Australia, dan Indonesia bagian timur. Nearctic ada di Amerika Utara, dan yang terakhir adalah neotropik yang meliputi Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Untuk lebih memahami tentang persebaran fauna di Indonesia, mari kita perhatikan peta berikut ini. Nah, kalau berdasarkan pola sebaran yang tadi dikemukakan oleh Alfred Wallace atau Alfred Weber, di sini dibagi menjadi 3, yaitu zona oriental, Australia, dan ada zona peralihan. Zona peralihan itu adalah yang tengah ini. Kenapa disebut zona peralihan? Karena pada zona ini mereka memiliki ciri-ciri yang mirip dengan zona Australia dan mirip dengan zona oriental. Tapi tidak bisa dimasukkan ke oriental maupun ke Australia karena memiliki ciri-ciri sendiri atau ciri khas sendiri. Nah, maka pada Indonesia dibagi menjadi 3, oriental, peralihan, dan Australia. Australia meliputi Indonesia bagian timur, peralihan Indonesia bagian tengah, dan oriental Indonesia bagian barat. Kemudian selanjutnya adalah fitogeografi. Kalau fitogeografi adalah pola persebaran tumbuhan di Indonesia. Tapi Indonesia sendiri memiliki flora yang identik, namanya flora malaysiana, di mana pada flora malaysiana ini memiliki hutan yang didominasi oleh Dipterocarpaceae atau tumbuhan-tumbuhan besar. Contohnya pohon gaharu, pohon meranti. Tetapi pada Indonesia bagian timur, dari Sulawesi sampai Papua, terdapat hutan-hutan non-Dipterocarpaceae, di mana hutan-hutannya memiliki pohon yang sedang. Contohnya beringin, kemudian pohon matoa, dan juga pohon jati dan sebagainya. Nah, di sini ada kata-kata yang menyebutkan bahwa tumbuhan tersebut adalah endemik. Apa sih yang disebut dengan endemik? Endemik itu cuma khas. Ya, jadi hanya dapat ditemukan pada tempat dia tumbuh. Bukan pada satu tempat khusus. Jadi tidak ada di tempat lain. Contohnya juga kayak komodo. Komodo aslinya awalnya itu hanya ada di Pulau Komodo. Nah, komodo-komodo yang ada di seluruh dunia saat ini itu adalah import atau yang sudah dibawa ke berbagai negara untuk dilestarikan. Jadi endemik itu adalah benar-benar khas, ciri khas dari suatu tempat, tidak bisa ditemukan di tempat yang lain. Nah, jadi karena Indonesia itu merupakan negara biodiversitas dengan diversitas yang tinggi, mari kita jaga kelestarian keanekaragaman hayati kita dengan seluruh tekad. Asik. Nah, caranya gimana? Bisa dengan kebun binatang, kemudian dengan pelestarian reboisasi, taman hutan, atau juga bisa dengan membuat cagar alam, taman nasional, dan sebagainya. Oke, semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan bahasan berikutnya. Annyeong!